Pada hari ini, perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek 1 dari Surabaya mengalami kelambatan karena adanya pemeriksaan pada bagian keretanya di beberapa stasiun. Dan berikut ini adalah hasil hunting kereta api pada hari Minggu 24 Agustus 2025. Tujuan akhir yang Manggarai jalur Palu, maupun jalur 2 tujuan akhir posisi Cikarang. Oke, sekarang kita berada di stasiun Tambun. Dan di stasiun ini kita akan menunggu KA2 Argo Bromo Anggrek. Karena kabarnya ada kereta punya Taksaka yang berdinas sebagai eksekutif 1. Kemudian kereta api Blambangan Express yang kini telah memakai kereta makan baru hasil modifikasi Balai Tegal. Jadi walaupun belum bisa diganti memakai stainless steel new generation, namun terdapat versi non stainless steelnya pada kereta makan dan kereta ekonomi. Tujuan Cikarang berikutnya berangkat stasiun Bekasi 12 kereta K5510. Berikutnya kereta api Argo Muria 20A. Jadi terdapat penambahan sub A pada nomor KA-nya. Itu karena mulai 15 Agustus 2025, perjalanan kereta api Argo Muria 20A maupun 21A keduanya berhenti di stasiun Batang. Dan hal ini menjadikan stasiun Batang kini memiliki layanan kereta terbaru stainless steel new generation. Melintas langsung, hati-hati kereta api melintas langsung. Selanjutnya kereta api Parsel Utara 303 yang mana selepas stasiun Cirebon Perujakan nampaknya tidak membawa kereta luar dinas, sehingga kereta ini bisa lebih cepat untuk sampai di Jakarta karena tidak ada proses tambahan seperti bongkar pasang kereta luar dinas. Yang Manggarai Tanah Abang Durianti Kampung Bandung, rangkaiannya berangkat stasiun Cikarang. Barusan kereta api Gunung Jati 117 yang pagi ini terlambat 5 menit dan ternyata tidak menyusul kereta api Parsel Utara, padahal jaraknya cuma beda 3 menit. Mungkin karena akan berhenti di stasiun Bekasi, sehingga tidak perlu untuk menyusul kereta api Parsel Utara. Lalu setelah ini kereta api Parahyangan 132.
Barusan kereta api Parahyangan 132 spesial memakai livery tematik edisi HUT RI ke-80. Jadi tidak hanya pada kereta api Parahyangan rangkaian Idol Gajayana, namun Idol Pandalungan, Idol Turangga maupun Idol Argo Wilis juga dipasang livery tematik yang sama. Berikutnya kereta api Fajar Utama YK 110. Kemudian kereta api Taksaka 46. Nah, kereta ini sempat mengalami kekurangan kereta yang sejenis karena cadangannya ada yang dipakai di kereta api Lodaya dan kereta api Argo Semeru. Dan kini cadangannya ada juga di kereta api Argo Bromo Anggrek. Namun sekarang kereta api Taksaka udah cukup normal. Berikutnya kereta api Kertajaya 253 yang pada pagi ini melintas stasiun Tambunnya tepat waktu. Soalnya kereta api Parsel Utara telah sampai duluan di Jakarta, sehingga tidak menghambat perjalanan kereta api Kertajaya ini. Lagi pula jarak dengan kereta sebelumnya, yaitu kereta api Gunung Jati, berbeda kurang lebih 30 menit. Selanjutnya kereta api Gajah Wong 106 yang pagi ini ditarik oleh lokomotif Depo Sido Topo. Sedangkan di belakang kereta ini yaitu kereta api Dharma Wangsa ditarik oleh lokomotif Depo Yogyakarta. Yang mana untuk loko kereta api Dharma Wangsa merupakan loko yang sebelumnya berwarna merah. Langsung jalur 2, kereta api melintas langsung. Lalu kereta api Dharma Wangsa 166 yang ditarik mantan lokomotif livery merah biru yaitu 2010402 YK yang dulu sempat menjadi lokomotif dinas di Sumatera, yang kini semenjak jadi putih lebih bebas untuk berdinas kemanapun, tidak hanya sebagai loko langsir aja. Kemudian kereta api Argo Bromo Anggrek 2. Di kereta ini terdapat satu kereta eksekutif yang memakai livery Taksaka. Namun tidak ada nama kereta api Taksakanya. Soalnya yang dipakai merupakan kereta cadangan.
Saat ini kita pindah ke stasiun Bekasi Timur. Dan berikutnya kereta api Pangandaran 128 yang pagi ini pada kereta premium 4-nya belang beda sendiri, yaitu memakai K3 01753 Jak yang merupakan sarana punya kereta api Jayakarta. Setelah ini kereta api Argo Dwi Pangga 16, yang mana semenjak ketukar dengan rangkaian Argo Lau, nampaknya PT KAI tetap membiarkannya. Tidak perlu ditukar lagi, jadi semacam gantian. Giliran penumpang Argo Lau yang merasakan kereta dengan livery jumbo. Berikutnya kereta api Parcel Tengah 301, yang mana pagi ini sama seperti kereta api Parcel Utara, yaitu tidak membawa kereta luar dinas. Sehingga rangkaian kereta ini terlihat cukup pendek, yaitu hanya bawa 8 gerbong aja. Setelah ini kita pindah ke stasiun Cibitung. Soalnya kereta api Gunung Jati alami kelambatan. Namun entah apa penyebabnya, sehingga yang akan melintas duluan menjadi kereta api Airlangga 272. Jadi pagi ini urutannya agak berubah ya. Setelah ini adalah kereta api Parahyangan 138, yang mana pada hari Sabtu atau kemarin kabarnya ditarik lokomotif 203 livery 2 garis biru. Dan sayangnya untuk hari ini hanya memakai lokomotif 203 namun dengan livery biasa. Tapi masih lumayan karena sama-sama hidung miring.
Tepat pada pukul 10.00, kereta api Gunung Jati 118 baru akan melintas, yang mana harusnya melintas di stasiun Tambun normalnya pukul 9.35. Jadi alami kelambatan kurang lebih 25 menit. Dan entah apakah akan menyusul kereta api Airlangga, soalnya jaraknya berbeda 14 menit. Kemudian kereta api Serayu 284-285 spesial memakai lokomotif dengan perhiasan Agustusan, yaitu 203-9806 CPN. Selain itu, kereta ini juga bawa dua kereta luar dinas, yaitu dua kereta pembangkit dengan nomor KP3 06604BD dan P01813BD. Keduanya akan dilepas di stasiun Bandung. Berikutnya kereta api Batavia 7006 yang pada hari ini tidak ada kereta eksekutif punya kereta api Argo Dwi Pangga. Mungkin telah dipindah ke kereta yang lain, dan setelah kereta ini kita akan pindah ke stasiun Telaga Murni. Joro 1 melintas kereta api Argo Merbabu 23 yang seperti biasa ketika hari libur, biasanya kereta ini ditambah kelas eksekutifnya menjadi 10 kereta eksekutif. Beda halnya dengan kereta api Argo Muria atau Argo Sindoro yang tidak bertambah. Setelah ini, kereta api Parahyangan Sao 36 akan melintas di jalur 2. Sedangkan jalur satunya akan masuk KRL komuter lain. Nah, untuk kereta api Parahyangan, dia tidak berhenti di stasiun Cikarang. Makanya baru melintas stasiun Telaga Murni setelah KRL-nya berangkat dari stasiun Cikarang. Selanjutnya kereta api Sembrani 40 yang kini telah normal kembali, tidak lagi tertukar memakai rangkaian punya Gajayana. Soalnya rangkaian kereta api Gajayana diprogram untuk dipasang livery HUT RI ke-80 sehingga dilakukan normalisasi sebelum pemasangan liverynya.
Kemudian kereta api Cikuray 299, yang mana di rangkaian ini terdapat 3 variasi kelas ekonomi, yaitu ekonomi New Generation modifikasi, lalu ekonomi premium, dan ekonomi premium modifikasi. Walaupun ada perbedaan jenis, namun harga tiketnya tetap sama. Berikutnya kereta api Manahan 62, yang mana lokomotif kereta api Manahan juga masih menyisakan bekas perhiasan ketika Agustusan. Yang pertama dipasang ketika berdinas KA Pandalungan dari stasiun Jember, yaitu lokomotif 203 02 04 MN. Hati-hati dari jalur 2 kereta api melintas langsung. Kemudian kereta api Limas dan Kargo 2527. Jadi kereta ini melintas setelah kereta api Cikuray dari arah timur. Soalnya setelah kereta api Cikuray biasanya adalah kereta api Argo Sindoro. Sehingga ada jeda waktu untuk kereta barang bisa melintas menuju ke arah Jakarta. Selanjutnya kereta api Tegal Bahari 204, yang pada hari ini kereta pembangkitnya bukan memakai model New Generation. Sedangkan kereta api Sembrani dari Surabaya kabarnya hari ini justru memakai pembangkit New Generation. Jadi sepertinya ada yang tertukar ya. Lalu kereta api Argo Sindoro 17, yang hari ini sedikit terlambat karena pada pukul 11.34 baru melintas stasiun Cibitung. Padahal harusnya pukul 11.33 udah lewat di stasiun Tambun. Padahal jarak dengan kereta barang sebelumnya cukup jauh, sekitar 20 menit yang lalu. Setelah ini kereta api Gaya Baru Malam Selatan 90, yang hari ini melintas stasiun Cibitungnya sedikit lebih cepat. Soalnya harusnya pada pukul 11.40 baru melintas stasiun Tambun. Tapi ini udah jam 11.41, keretanya langsung akan segera lewat di stasiun Cibitung.
Kemudian kita kembali ke stasiun Tambun dan terlihat Jalur 3 ada KRL TM 6000 yang sempat saya naiki dari stasiun Cibitung. Jadi KRL TM 6000 sedang tunggu diusul oleh kereta api Menore 175. Tapi sebelum itu jalur 2-nya akan melintas kereta api Matarmaja 270. Berikutnya kereta api angkutan barang kontainer. Ternyata tepat di belakang kereta api Matarmaja terdapat kereta barang yang jaraknya hanya berbeda 4 menit. Dan hingga waktu ini KA Menoreh masih belum melintas juga. Sehingga KRL TM 6000 di jalur 3 masih tertahan. Empat menit setelah KA Barang melintas, ternyata hari ini ada kereta luar biasa, yaitu kereta Inspeksi 4 menjalani uji dinamis dari Jayanegara menuju Cikampek. Langsung hati-hati, kereta api akan melintas langsung. Hati-hati jalur 4 timur, hati-hati. Tidak melebihi garis batas aman peron berwarna kuning, utamakan selalu keselamatan diri Anda. Sekarang berangkat Jadi kereta Inspeksi 4 pada esok hari akan dikirim ke stasiun Bandung yang nantinya akan menjalani inspeksi bersama Dirut PT KAI yang baru pada 26 hingga 28 Agustus untuk keliling Pulau Jawa. Kemudian jalur 2 stasiun Bekasi Timur akan melintas kereta api Saunggali 111 yang pada hari ini kereta makannya bukan memakai model stainless steel, melainkan memakai M1 07801 KTA yang sepertinya merupakan kereta makan cadangan. Berikutnya kereta api Purujaya fakultatif. Jadi sekarang ini setiap hari Kamis sampai Minggu kereta api Purujaya dijalankan semua jadwal. Sedangkan untuk hari Senin sampai Rabu hanya jadwal reguler yang dijalankan. Jadi yang fakultatif belum bisa setiap hari dijalankan. Selamat datang di Teknik Paris Stasiun KRJ. Terima kasih telah menjangkau layanan saya. Kamu jalan sama-sama.
Baru saja kereta api Bangunkarta 162 telah melintas stasiun Kranji. Dan setelah ini kita akan pindah ke stasiun Cakung. Selanjutnya akan melintas kereta api Parahyangan Fakultatif, yang hari ini lokomotif dinasnya bernomor 100, yaitu 206-1300. Dari jalur 3 Kampung Badan via Manggarai, jalur 3 Kampung Badan via Manggarai. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak tertinggal. Kampung Badan via Manggarai, pastikan penumpang tidak salah naik. Cikarang berikutnya berangkat Klender 5100, Cikarang berangkat Klender 3, Cikarang berangkat Klender. Jalur 3 tersedia Kampung Banjar via Manggarai. Selamat siang, selamat datang. Anda telah tiba di stasiun Tambun. Hati-hati saat melangkah, perhatikan celah barang dengan kereta. 5547 rangkaian 10 kereta jalur 3. Saat ini kita kembali ke stasiun Tambun karena di sini kita akan merekam kembali kereta luar biasa, yaitu kereta inspeksi 4. Jadi nanti KLB-nya berada di belakang kereta api Fajar Utama Jogja. Tapi sebelum itu jalur 4-nya akan melintas kereta api Parahyangan 133. Jalur 2 baru saja melintas kereta api Saunggali 112. Dan jalur 3-nya masuk KRL Siar Arsi TS3. Nah, jadi KRL ini akan diusul oleh kereta api Fajar Utama Jogja. Namun tidak dengan KLB karena jarak KLB-nya masih lumayan jauh. Setelah kereta api Fajar Utama YK melintas jalur 4, kemudian jalur 2 akan melintas kereta api Purojaya Fakultatif. Sedangkan untuk kereta inspeksi 4 masih belum akan melintas. Jadi setelah ini KRL di jalur 3 akan segera berangkat kembali. Setelah KRL ini berangkat, kemudian jalur 3-nya akan disiapkan kembali untuk KRL komuter lain. Jadi sebelum kereta inspeksi 4 akan melintas, di depannya ada KRL terlebih dahulu yang harus dimasukkan ke jalur 3. Tapi sebelum itu jalur 2 akan melintas kereta api Menores 176.
Manggarai, hati-hati. Sinyal keluar Semboyan 6 tunjukkan berangkat jalur 1. Pada pukul 14.10, persiapan jalur 4 melintas kereta inspeksi 4 dari stasiun Cikampek. Kemudian di stasiun Tambun ini kita akan merekam satu kereta lagi sebelum berpindah ke stasiun Bekasi Timur, yaitu jalur 2 akan melintas kereta api Parahyangan fakultatif yang sebelumnya juga kita lihat di stasiun Cakung. Oke, sekarang kita udah sampai di stasiun Bekasi Timur. Dan langsung aja jalur 1 akan melintas kereta api Brantas 152. Dan terlihat di sana ada KRL yang belum bisa masuk stasiun Bekasi karena menunggu KA Brantas untuk melintas stasiun Bekasi Timur terlebih dahulu. Saat ini pukul 15.01 dan di waktu ini untuk kereta inspeksi 4 yang sebelumnya kita lihat di stasiun Tambun saat ini sedang melakukan putar kabin masinis dengan cara memutari jalur dari Jayanegara ke Kampung Bandan lalu ke Jayanegara lagi. Berikutnya melintas kereta api Kertajaya 254. Kemudian jalur 2 melintas kereta api Argo Lau 13 yang hingga hari ini masih memakai rangkaian dengan livery jumbo yang sebelumnya dipakai oleh kereta api Argo Dwi Pangga yang kemudian tertukar pasca kejadian 1 Agustus 2025 lalu. Jadi dibiarkan ketukar hingga sekarang. Berikutnya kereta api Bogowonto 103 yang mana eksekutif 1 memakai kereta cadangan punya Taksaka, sedangkan eksekutif 2 memakai kereta punya Argo Dwi Pangga. Sementara itu kereta pembangkitnya justru memakai kereta stainless steel generasi pertama.
Selanjutnya kereta api Parahyangan SAU 37 yang masih ditarik oleh lokomotif 203 seperti tadi pagi. Berarti di stasiun Bandung, sebelum kembali ke Jakarta, lokomotifnya harus diputar terlebih dahulu. Dan setelah ini kita akan pindah menuju stasiun Cakung. Barusan momen papasan antara kereta api Sembre 39 dan KA Brawijaya 38. Jadi untuk KA Sembre 39 pada hari ini spesial memakai kereta pembangkit New Generation. Sedangkan kereta api Tegal Bahari pada tadi siang justru tidak memakai kereta pembangkit model tersebut. Kemudian kereta api Mataram 75. Dan setelah KA Mataram ini, untuk kereta berikutnya bukanlah kereta api Argo Bromo Anggrek, melainkan sore ini yang akan melintas setelah KA Mataram adalah kereta api Madiun Jaya. Soalnya kereta api Argo Bromo Anggrek sedang berhenti luar biasa di stasiun Cikampek. Pada pukul 16.43 yang melintas duluan adalah kereta api Madiun Jaya 143. Spesial ditarik oleh lokomotif merah biru yaitu 201-8346JR. Setelah ini adalah kereta api Serayu 286-283 yang secara beruntung dapat merasakan momen yaitu menyusul kereta nomor 1. Jadi biasanya kan kereta murah itu dibuat untuk mengalah, tapi untuk hari ini gantian justru kereta murah ini yang duluan sampai di Jakarta. Kemudian akan melintas dua kereta yaitu KA Manahan 61 dan kereta api Argo Sindoro 18. Jadi KA Manahan juga berkesempatan untuk menyusul KA Raja Utara. Jadi untuk kereta api Argo Bromo Anggrek 1, dia menjadi berada di belakang kereta api Manahan. Jalur ketiga Triana Timur. Jalur ketiga Triana Timur yang dipersilakan masuk ke menuju stasiun Angke via Manggarai. Pada pukul 17.18 barulah kereta api Argo Bromo Anggrek 1 akan melintas.
Jadi KA1 terlambat karena beberapa kali sempat BLB di stasiun untuk dilakukan pemeriksaan karena kabarnya sempat keluar percikan api pada rodanya, padahal sedang memakai rangkaian yang terbaru. Berangkat jalur 2 diizinkan berangkat. Segera masuk kembali kampung kira-kira stasiun Cikarang jalur 2. Stasiun Bekasi. Sebagai tindak lanjut dari gangguan pada kereta api Argo Bromo Anggrek 1, salah satu kereta eksekutifnya nanti akan diganti ketika di depo Jakarta Kota. Dan setelah ini akan melintas kereta api Jayakarta 252 yang sore ini memakai lokomotif bekas KA Barang Limas dan Kargo 2527. Berikutnya akan melintas kereta api Papandayan 129. Jadi sore ini untuk kereta api Tawang Jaya 259 nampaknya kembali alami kelambatan. Dan untuk rangkaian kereta ini, semua kereta premiumnya normal, tidak ada yang belang kelas premiumnya. Berbeda dengan kereta api Pangandaran tadi pagi. Jalur 2 berjalan di stasiun Bekasi teman-teman turun. Terakhir sebagai penutup, kita akan rekam kereta api Cikuray 300. Mumpung keretanya masih belang-belang, namun penasaran juga apakah tiket di kereta ekonomi New Generation tetap di 80 atau di blok menjadi hanya 72 aja. Soalnya ekonomi 7-nya kan beda kapasitas. Oke, itulah momen kereta api pada Hunting 24 Agustus 2025. Dan karena kereta api Tawang Jayanya terlambat, jadi tidak kita rekam pada sore ini. Oke, cukup sekian. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jalur 3.